Nah niku kula niku ngene nek iso bantuan niku dihentikan mawon, wong ya ora merata. Nah niku malah lek golek duit men gampang. Niku mawon, Pak. Neng kono apa, Mbah? Oh. Jadi karepe ora lolos, ora pecah, ora kuning, ora PTN, regane ngedol dhuwur. Dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mau reses di Dusun Krumpon, RT 4, RW 4, Merdikarejo Tempel. Sahabat Pak D yang saya hormati dan saya cintai, saya sebagai temannya para petani cukup gelisah dengan adanya berita Indonesia mau impor beras. Ini mau saya bacakan berita tentang gabah, informasi tentang gabah. Ya Allah, harga gabah remuk. Para petani di Karanganyar menangis ngenes, anjlok hingga Rp1.400 per kilo. Berharap pemerintah terjun beli gabah petani. Sebetulnya saya sebagai anggota Dewan di Kabupaten Sleman juga sudah mengusulkan Pemda Sleman untuk membeli gabah punya petani, walaupun tidak semua, tapi segera dimulai ada sebuah proses sehingga petani tidak rugi terlalu banyak. Karanganyar, Joglo Semar News.com. Kalangan petani di Karanganyar menjerit mengeluhnya rendahnya harga gabah pada musim panen raya kali ini. Rendahnya harga gabah saat ini dinilai tak sebanding dengan kian mahalnya biaya produksi, harga pupuk dan tenaga kerja yang dikeluarkan selama penanaman padi, penanaman hingga panen. Menurut penuturan sejumlah petani di Karanganyar, harga gabah basah atau gabah kering panen di tingkat petani hanya 3.300 per kilogram. Padahal sebelumnya harga mencapai 4.500 sampai 4.700 per kilogram atau anjlok hampir 1.400 dari panen sebelumnya. Trianto, 35 tahun, petani asal desa Kadi Boto, Kecamatan Mojogedang, saat panen raya di lahan miliknya menuturkan saat ini harga gabah terus mengalami penurunan. Penurunan harga gabah ini diakui sangat memukul dan menurunkan penghasilan petani. Kondisi itu dialami petani di hampir semua wilayah di Karanganyar. Dikatakannya pada lahan seluas 1 hektar, lahan pertanian miliknya padi yang dihasilkan sebanyak 4-5 ton dengan total biaya produksi mencapai 3 juta lebih. Sedangkan hasil panen sekitar 5 juta. Harga turun banyak, Mas. Hasilnya sedikit, antara biaya produksi dan hasil panen tidak seperti yang diharapkan. Sedih, Mas, petani benar-benar menangis, ujarnya kepada Joglo Semar. Kamis tanggal 11 bulan 3 2021. Trianto menuturkan hasil panen padi miliknya dijual kepada pengepul dan pemilik penggilingan padi. Ia mengaku hingga kini pemerintah tidak kunjung membeli gabah para petani. Padahal Trianto berharap pemerintah membeli hasil panen milik para petani agar harga gabah bisa lebih tinggi. Kalau dihitung hasilnya hanya cukup buat makan. Kami berharap pemerintah dapat membeli gabah petani. Kami juga berharap agar pemerintah memberikan kemudahan dalam hal penyaluran pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Harapnya. Sementara itu Kades Kadi Boto Haryono berharap agar pemerintah segera turun tangan dan membeli langsung gabah para petani. Kondisi seperti ini selalu terulang saat panen harga gabah murah, saat musim tanam harga pupuk mahal. Kami hanya berharap pemerintah segera turun tangan dengan membeli gabah petani serta mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi, tegasnya. Pemerintah canangkan impor beras di tengah panen raya petani. Itu menyakitkan.
tanggal 10 Maret. Buruh tani membawa padi hasil panen di area persawahan Desa Nogosari, Karawang, Jawa Barat, Selasa. Badan Pusat Statistik menyebutkan adanya potensi peningkatan produksi padi periode sublon pada Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling, sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan sublon yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton. Sejumlah petani dari setara produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton. Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya itu disebut petani menyakitkan. Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021. Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal karena sejumlah indikasi menunjukkan produksi pada tahun 2021 akan meningkat. Demi Denny Nur Hadiansah adalah petani di Subang, Jawa Barat. Ia bersama petani lainnya di sana pada awal April mendatang akan merayakan panen yang sekarang tampak mulai menguning dan gemuk. Sekarang tanaman padi lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya. Rata-rata di atas 7 ton padi per hektar. Artinya serangan hama penyakit nggak banyak, kata Denny kepada BBC News Indonesia. Tapi panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas karena harga gabah kering di tingkat petani terus merosot di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton oleh pemerintah. Warga membersihkan gabah dari jerami saat mencari gabah sisa panen di persawahan Desa Kadipolo, Kudus, Jawa Tengah. Ini sudah terbukti di Indramayu harga gabah sekarang ini sudah 3.500 per kilogram. Padahal 2 minggu yang lalu di Demak dan Kudus di Jawa Tengah masih 4.500 kilogram. Jadi ini koreksinya akan banyak sekali, kata Denny. Menurut Denny, meskipun impor beras masih dalam tahap wacana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering petani. Hal ini yang ia sebut akan dimanfaatkan para tengkulak untuk memainkan harga sehingga merugikan petani. Nggak ada impor misalnya, isu impor digulirkan. Impornya nggak jadi, tetap saja harga gabah pasti hancur, katanya. Hal senada diutarakan Eti Linawati, petani di Kulon Progo, Yogyakarta. Padi di tempatnya tumbuh dengan baik dan ia menganggap kebijakan impor beras itu sebagai melemahkan ketahanan pangan nasional. Kalau kita bisa memproduksi, kenapa beli? Sementara dari Klaten, Wardiono baru saja memanen 4 hektar lahan padinya, namun harganya kini sudah di bawah 4.000 per kilogram. Kondisi normal bisa 4,5 sampai 5.000, katanya. Wardiono juga mengaku kesulitan untuk menjual padinya karena kondisinya basah sehingga perlu dikeringkan. Ketika petani kesulitan menjual gabah layak kayak begini, pemerintah impor, itu ironis. Kita ini kesulitan menjual kok pemerintah malah membeli dari luar. Itu kan menyakitkan, katanya kepada BBC News Indonesia. Kiranya itu dulu yang bisa sampaikan berita-berita tentang kegelisahan petani di saat pemerintah membuat berita ataupun isu ataupun apa yang akan mengimpor beras 1,5 juta ton. Saya sebagai anggota DPR dari Kabupaten Sleman pun tidak setuju jika pemerintah mengimpor beras. Terima kasih. Ini hujan gerimis terus. Kita mau menuju ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sedaya ingkang kula hormati, ke ibu-ibu yen ngapunten telat udan deres, Pak. Wonten ing kesempatan menika
kula badhe reses, Pak. Reses niku menjaring aspirasi. Jadi jenengan ajeng usul apa wae ora apa-apa, ning rasah gelo nek ora keturutan. Jadi jenengan menyampaikan pendapat apa wae ora apa-apa iki ya kaya anu Pak, golek iwak ning kali ini lho. Mungkin engko ana idene sing apik, iso tak gawa ning kantor, iso diusulke, iso terrealisir. Nah, nek cen golek ide sing apik niku ya angel. Nah, niku ngoten niku, Pak. Dados jenengan apa sik mang dadoske pengunek-unek sampean sampeke. Dados Ibu yang saya hormati, langsung saja saya mengusulkan ini untuk masalah peningkatan ekonomi masyarakat. Itu gimana supaya pemerintah itu cepat memperhatikan gimana ketika masyarakat ada kelompok-kelompok tani seperti kelompok ikan, terus kelompok tani pertanian atau perkebunan, itu gimana supaya pemerintah itu terus merespon. Karena pengalaman saya itu mengadakan kelompok ikan itu bertahun-tahun belum pernah turun bantuan. Nah itu gimana, mungkin Bapak mohon bisa memberikan solusi jalan keluar. Nah itu kula niku ngene nek iso bantuan-bantuan niku dihentikan mawon, wong ya ora merata. Nah niku malah lek golek duit men gampang. Niku mawon, Pak. Itu satu membuahkan hasil saking sanksipun sangat. Menawi sak menika permintaan saran menika nggih nang sedhik-sedhik yang mergi Covid lajeng masukan nggih kirang sehingga terus mendi kalau mau yang kita aturaken jalan keluaranipun supados masyarakat juga saged lajengaken anggenipun kesangon dening malam dunya menika. Kula ajeng tanglet, Pak, nek sare mbasmi coro niku kados pundi? Nggih, kula kan petani jamur. Niku carane niku negeri jamur niku, Pak. Dadono jamur niku teng parah ngoten lho, Pak. Niku matur nuwun, Pak. aku ki ora nyalahke, Pak. Nggon liadol winih wau mung betake pas proses iki do grenengan dhewe salahe ben winih didol. Aku mau mung keprucut. Niate ora ngono kuwi. Dadi nek kaya salak niku, Pak. Kula nu wis ngusulke ning kantor nggih. Dadi nek ning Pemda Sleman ben dina ana tamu nggih. Mbok tamu niki dole-ole salak. Ning yo urung iso, Pak. Terus nek ana dayoh disuguh salak. Yo pisan pindho dilengke bar niku yo ora kudune nganggo SK. Nah niku jenengan saka ngisor ya ngusulke, Pak. Oh iya, carane ning kabupaten semua kegiatan itu pakai bantuan iwak wau ya ini ngobrol pro Pak Kris mungkin. Jadi syarat-syaratnya kan kurang teh. Yo kudu disahke, kudu ngene. Nah, bener. Akhirnya niki ngerti monggo sekolah rumah sik niku. Asline iki kabeh wis tau ana sing iso ning ra do gelem ngajari kancane. Ayo nganggo pengukuhan gitu, Pak. Urung pengukuhan to, Pak. Nek urung pengukuhan mbak numpuk ping pirang tahun ya mung ditumpak-tumpuk. Lah kadang-kadang masyarakat ki meksa ora nganggo aturan lho, waton numpuk. Iki aku ora nyeneni lho, ngomongke. Dadi tetep kudu nganggo pengukuhan. Niku dikukuhke ngene, Pak. Dikukuhke durutke apian karo pendidikan. Lah ku nek nggon coro niku nggih. Dadi ning perumahan kula iki ana kudu coro, Bu. Anu. Apa bunine? Rayap. Lah, omah kulon niku akeh rayape lah. Disemprot nganggo rayap. Dudu. Apa Mbak biyen nggih? Kalau perusahaan apa? Rentokil. Nggih. Rentokil.
Nah, wah niku aku ya ora ngerti. Ayo wong ngekeki solusi ya angel tenan kok. Ora ngerti ning dadi ngene Pak, nek nggen kula akeh rayap nggih. Ha niku diundangke perusahaan Rentokil. Niku kan rayapnya omahe ning ngisor serak sumur niku Pak, jero banget disemprot. Ha niku banyune iki iso obate niku iso rata ngoten to Pak. Rayape ora iso munggah. Nah, terus aku tekon nek dhek ya iso ngobati coro lah, nek terus ning nggon jamur kepiye kula ya ora ngerti. Ning dhek ya iso ngatasi coro. Jadi muntesi nggih. Kula kinten resese cekap semanten sakniki.